Bobotoh dilema, Teddy Cahyono jadi anggota Esko PSSI. Siapa kandidat ketum PSSI terbaik versi Rio Hotspot? Serta berita-berita dari klub Liga 1. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Beberapa hari ini banyak yang nanya nih sama saya nih, siapa sih yang layak jadi ketum PSSI yang baru? Oke, saya jawab ya. Buat saya pribadi, siapapun berhak jadi ketum PSSI dan tak perlu berasal dari sepak bola ya. Tapi yang penting adalah seberapa mampu sosok tersebut mengangkat PSSI. Bukan cuma soal liga, tapi juga soal finansial. Karena kalau cuma paham soal sepak bola tapi tak mampu bereskan liga dan bereskan finansial, ya percuma. Khususnya finansial nih, Indonesia jadi satu-satunya timnasnya yang tak punya sponsor. Ini kan aneh, masa sebuah timnas sepak bola nggak punya sponsor? Masa selalu bergantung pada uang sanksi dan denda dari klub? Emangnya klub Indonesia itu semuanya kaya? Kan tidak. Selama sepak bola kita belum jadi sepak bola industri, jangan harap klub bisa kaya. Nah, maka dari itu, calon ketum PSSI yang baru itu harus memiliki kemampuan manajerial yang bagus, pintar cari sponsor, atau paling tidak memiliki koneksi dari luar yang banyak, dan juga jajaran yang handal. Di Indonesia, sebenarnya ya, yang mampu mengatasi permasalahan sepak bola Indonesia itu adalah RI1 alias Presiden. Bukan lantaran presiden punya kuasa ya. Kalau pakai kekuasaan pada PSSI itu namanya intervensi. Tapi RI1 itu punya kondering atau punya pengaruh dalam hal apapun, termasuk pada federasi sepak bola dunia. Apalagi soal finansial, negara punya kementerian yang namanya BUMN. Inilah yang jadi tangan kanan presiden untuk bisa membenahi sepak bola kita dan terutama finansial PSSI. Dan tentu saja kita tahu siapa sih Menteri BUMN itu. Jadi jika bicara soal kredibilitas dalam manajerial dan pengelolaan sponsor dan keuangan, Erick Thohir paling relevan. Tapi masalahnya adalah Erick Thohir bisa lakukan itu jika bisa menunjuk sendiri esko yang akan dipakai dan jajarannya. Dan ini yang tak bisa dilakukan di Indonesia. Pasalnya esko di Indonesia atau di PSSI itu dipilih oleh voters. Seandainya saja, ini andai lo ya, Erick Thohir terpilih jadi ketua PSSI dan bisa pilih sendiri eskonya, pilihlah orang-orang yang jago dalam marketing. Gak perlu jago dalam soal sepak bola atau pengetahuan ilmu sepak bola. Lantaran urusan skill dan ilmu sepak bola itu bukan urusan esko, tapi ada bagiannya. Ada direktur teknik, pelatih, manajer tim, dan lain-lain. Tapi di Indonesia makan aneh, yang harus jadi esko PSSI itu adalah biasanya pemilik klub, asprop, inilah, itulah. Padahal kan belum tentu mereka ini bisa fokus di PSSI, apalagi bikin PSSI ini stabil ekonominya. Ya, para bos klub ini kan pasti lebih mentingin klubnya dibandingkan mentingin PSSI. Inilah yang sulit di Indonesia. Jadi sampai kapanpun kalau masih ada yang namanya voters, gak bakalan beres PSSI mau siapapun ketumnya. Itu cuma pendapat saya loh ya. Sebenarnya para klub atau voters yang mendukung Erick Thohir seperti Rans, Persis Solo, Persib dan lain-lain, harusnya klub-klub ini bisa tunjuk dong orang-orang yang berkompeten di bidang marketing untuk jadi eskonya. Kalau cuma dukung ketumnya aja mah percuma. Tuh lihat eskonya ndablek, nggak bisa cari duit, bisa aja cari untung buat klub doang.
Presiden FIFA Gianni Infantino mencanangkan gelaran AFF akan dimasukkan dalam agenda FIFA. Seperti kita ketahui, Piala AFF selama ini bukanlah agenda resmi FIFA. Tapi setelah melihat animo dan tentu saja duit yang gede di ajang ini, FIFA pun tergiur merangkul Piala AFF ini untuk masuk dalam agenda resmi FIFA. Bahkan rencananya FIFA akan memindahkan markas AFF atau kantor AFF di Malaysia ke Indonesia. Alasannya adalah Indonesia pemasok penghasilan terbesar bagi AFF selama ini dari segi urusan supporter. Tapi dengan syarat infrastruktur dan pengelolaan sepak bola Indonesia harus dibenahi, termasuk liga. Gimana nih menurut kalian? Setujukah AFF masuk dalam agenda FIFA? Ini mah Thailand bisa naik terus nih peringkatnya di FIFA kalau AFF masuk dalam agenda FIFA ya. Dari Persib Bandung, para bobotoh dilema nih. Kenapa lagi sih di bobotoh? Perasaan bobotoh ini dilema terus deh. Bobotoh dilema, pasalnya bos Persib Bandung Teddy Cahyono ada dalam daftar calon anggota Esko PSSI. Padahal belum diketahui apakah Teddy ini mencalonkan diri atau dicalonkan. Bobotoh khawatir jika Teddy terpilih jadi Esko, maka ada anggapan miring pada Persib, yakni akan dianggap tim anak papa. Apalagi jika Erick Thohir terpilih, udah makin panas nih Persib akan disebut tim anak papa. Lalu juga jika Persib tak mau disebut tim anak papa jika Teddy Cahyono terpilih jadi anggota Esko, maka Teddy Cahyono harus tinggalkan Persib dan tak boleh memiliki dua jabatan. Dan ini pun tak diinginkan oleh bobotoh. Pasalnya seperti kita tahu, Teddy Cahyono lah yang selama ini paling sibuk di Persib, baik dari urusan kontrak mengontrak pemain dan mencari pemain baru. Nah, gimana menurut kalian? Setuju atau tidak nih kalau Teddy Cahyono jadi anggota Esko PSSI? Di sisi lain, bek kiri Persib Daisuke Sato akhirnya resmi membuka kembali channel YouTube-nya. Meskipun baru 3 video sejauh ini ya, tapi subscribernya langsung melonjak loh. Inilah salah satu alasan kenapa setiap pemain asing yang masuk ke Persib itu susah move on dari Persib. Nama besar Persib dengan ratusan juta pendukungnya membuat siapapun pemain asing yang masuk ke Persib langsung jadi artis cuy. Yang tadinya nggak terkenal jadi terkenal di seantero Nusantara, bahkan Asia dan Eropa. Buktinya yang udah out aja masih pengen balik ke Persib, seperti Boyan Malisik, Katan Hede dan lain-lain. Jadi kalau ada pemain asing yang ngaku nggak betah di Persib lantaran tim dan manajemennya, itu 100% tidak benar. Para pemain ini tidak betah bukan karena Persib atau manajemennya, tapi lantaran nggak cocok sama pelatihnya. Dari Bali United, pemilik utama Bali United Peter Tanuri mengakui dirinya mencalonkan diri lagi sebagai Esko PSSI. Alasan Tanuri adalah dirinya tak punya pekerjaan lain. Menurut Peter, meskipun dia adalah pemilik utama Bali United, tapi dirinya tak ada dalam jajaran manajemen Bali United. Selain itu, adanya Erick Thohir yang maju dalam bursa calon ketum PSSI membuat Peter semakin ingin jadi Esko PSSI. Saya akui memang saya mencalonkan diri lagi jadi Esko, karena saya tak ada pekerjaan lain. Saya memang pemilik Bali United, tapi saya nggak ada dalam jajaran manajemen Bali United. Jadi saya lebih suka di PSSI ketimbang di luar. Dan saya pun 100% dukung Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Dan itu pun salah satu alasan saya ingin tetap ada di Esko, ujar Peter Tanuri. Catat ya kata-kata Peter Tanuri ini, tak ada pekerjaan lain. Yang artinya jadi pemilik klub itu bukan pekerjaan ya, dan jadi Esko itu pekerjaan dan dapat gaji gede. Bukan asumsi kami lo ya, tapi berdasarkan kata-kata pekerjaan. Yang artinya kalau orang kerja itu ya pastinya digaji dong. Makanya kalau ada yang bilang atau anggota Esko bilang mereka di Esko PSSI ini gak digaji, itu bullshit. Namanya kerja ya pasti digaji lah. Ada yang bilang ini tuh cuma carmuk alias cari mukanya Peter Tanuri sama Pak Erick Thohir. Ada juga yang bilang lantaran kalau nggak ada wakilnya di PSSI bisa kacau nih Bali United, bisa susah jadi juara settingan. Gimana menurut kalian? Buat yang nggak percaya berita ini nih, baca sendiri tuh artikelnya.
Dari Madura United, bos Madura United Ahsanul Kossasi mengaku kaget saat tahu ada namanya dalam daftar calon wakil ketua umum PSSI. Pria yang akrab disapa AQ ini mengaku dirinya sama sekali tak mendaftarkan diri jadi calon wakil ketua umum. Ahsanul justru mengomentari banyaknya anggota Esko lama yang masih mencalonkan diri jadi anggota Esko maupun posisi lainnya. Menurut AQ, orang-orang ini lupa atau pura-pura lupa dengan rekomendasi tim TGIF dan FIFA yang meminta jangan ada jajaran Esko mencalonkan diri lagi. Ahsanul pun mengingatkan siapapun yang nantinya terpilih jadi ketum PSSI masih ada pekerjaan yang harus dituntaskan, yakni menghukum para penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan. Pasalnya menurut Ahsanul Kossasi sampai saat ini belum ada satupun yang dihukum, bahkan yang ditetapkan sebagai tersangka saja malah dibebaskan. Yakin Pak nggak nyalonin diri? Bukannya Bapak pernah bilang mau jadi PSSI 1 alias ketum PSSI? Terus kalau Bapak terpilih jadi waketum, emangnya Bapak berani hukum semua mantan Esko yang lama? Pihak Polri, Arema, dan Aremania. Gimana Pak? Berani nggak? Dari Persik Kediri, bos Persik Kediri diam-diam rupanya mulai tak suka pada pelatih Divaldo Alves. Pasalnya sejak ditunjuk menggantikan Javier Roca, Alves dianggap belum mampu berikan perubahan pada tim Macan Putih. Gerak senyap pun dilakukan oleh Arthur Irawan dengan mencoba mendekati mantan pelatih Kamboja Keisuke Honda yang juga tengah diincar oleh PSIS Semarang. Hal ini pun sempat terlihat di sebuah postingan foto di mana Keisuke Honda tengah ngobrol dengan Arthur Irawan. Banyak yang berpendapat jika Honda jadi ke Persik Kediri, maka Persik Kediri dipastikan akan full rasa Jepang, yang artinya semua pemain asing yang ada di Persik Kediri kemungkinan akan rasa Jepang, entah itu pemain asli Jepang atau keturunan Jepang. Ya udah deh, silakan aja, siapapun boleh rasa Jepang dibawa ke Persik Kediri, asal jangan Ike Kimochi aja yang diboyong. Nah, buat kalian para penggemar Juventus alias Juventini di Indonesia yang mau ketemu dengan klub idola kalian, ada kabar gembira nih. Klub Serie A yang dikenal dengan nama La Vecchia Signora alias Sinyonya Tua akan hadir di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Juventus akan hadir dalam rangka acara Juventus Village, akan digelar di Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan pada 27 sampai dengan 29 Januari 2023. Kabarnya salah seorang legenda Juventus yakni David Trezeguet akan hadir di acara ini. Nah, buat kalian yang penasaran, silakan datang aja ke Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan. Nah, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.